Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Inta Fitri Khairunisa, NIM 192106161. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Ais Eti Rohaiti MPD, beserta jajarannya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD, beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanfauzia MPD. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Indra Permana MPD, dan pembimbing 2, Ibu Riana Dewi Lestari MPD, yang telah membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Prosedur dengan Menggunakan Discovery Learning Berbantuan Aplikasi Canva untuk Siswa SMP kelas 7. Adapun pembahasan yang saya akan paparkan yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, hasil penelitian. Dan yang terakhir, simpulan dan saran. Latar belakang masalah. Yang pertama, siswa kurang minat dalam keterampilan menulis teks prosedur. Minat siswa dalam menulis untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks prosedur, masih rendah. Kurangnya, kemampuan menulis mengakibatkan siswa tidak mampu mengungkapkan pikiran atau gagasannya. Latar belakang masalah yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang modern. Pada pembelajaran, bahan ajar yang digunakan masih menggunakan buku teks, seperti buku guru dan buku siswa. Sedangkan pada zaman ini, media dan teknologi diperoleh bisa membantu proses pembelajaran semakin mudah untuk dihasilkan. Manfaat yang dirasakan pun menyampaikan dampak positif. Guru harus bisa memanfaatkan zaman sekarang untuk memperbaharui proses pembelajaran yang lebih inovatif. Latar belakang masalah yang ketiga, kurangnya model pembelajaran yang berinovasi. Model yang digunakan saat pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah. Maka, saya mencanangkan untuk pengembangan bahan ajar materi teks prosedur menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu melihat proses pengembangan bahan ajar materi teks prosedur dengan menggunakan discovery learning berbantuan aplikasi Canva untuk siswa kelas 7. Tujuan penelitian yang kedua yaitu bagaimana kelayakan bahan ajar materi teks prosedur menggunakan discovery learning berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar materi teks prosedur dengan menggunakan discovery learning berbantuan aplikasi Canva. Tujuan penelitian yang terakhir yaitu melihat kemampuan siswa menulis teks prosedur menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa kelas 7. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Menurut Sugiono, tahun 2016 halaman 407, research and development atau R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Selanjutnya, prosedur penelitian.
Penggunaan langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini yaitu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan tahapan pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan. Tahap-tahap perencanaan yang pertama menentukan tujuan dan manfaat, lalu menentukan kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, lalu pembuatan instrumen pembelajaran, yang terakhir pembuatan instrumen penilaian. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan desain produk dimulai dari menentukan desain awal, bahan ajar, materi, teks prosedur dalam menggunakan Discovery Relating berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya yaitu validasi ahli, di mana validasi ini adalah proses penilaian produk yang dikembangkan. Lalu tahap uji coba, yaitu tahap percobaan terhadap produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir, pembuatan akhir produk. Tahap akhir ini merupakan penyempurnaan produk ulang setelah dilakukannya tahap uji coba terbatas dan tahap uji coba luas, disertai masukan berbagai pihak sehingga diperoleh bahan ajar teks prosedur yang valid dan mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, khususnya di kelas 7. Selanjutnya, lokasi subjek penelitian. Lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Cimahi yang beralamat di Jalan Sriwijaya 1 nomor 32, Setianana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan kode pos 40524. Lalu, subjek penelitiannya yaitu siswa SMP kelas 7 di SMP Negeri 3 Cimahi dengan uji coba terbatas di kelas 7E 15 siswa dan uji coba luas di kelas 7E 30 siswa. Selanjutnya, instrumen penilaian. Yang pertama, ada instrumen non-tes, yakni seperti RPP atau Rancangan Proses Pembelajaran. Kemudian ada lembar observasi, di mana lembar observasi ini terdapat pada guru dan siswa. Kemudian ada angket yang berisi 10 pernyataan yang dimaksud untuk melihat bagaimana respons siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian lembar validasi. Lembar validasi berupa pernyataan yang dimaksud untuk menilai bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar sudah valid atau perlu perbaikan. Kemudian ada instrumen penilaian tes. Di sini yaitu tes pengetahuan yang terdiri dari 10 soal fikih dan tes keterampilan berupa soal esai, yaitu menulis teks prosedur. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, kelayakan bahan ajar divalidator oleh 3 ahli. Yang pertama, Bapak Indra Permana SPD mendapatkan persentase 80% dengan kriteria sangat layak. Yang kedua, oleh Ibu Riana Lestari SPD mendapatkan persentase 80% dengan kriteria sangat layak. Dan yang ketiga, oleh Ibu Eko Ujirianti SPD mendapatkan persentase 88% dengan kriteria sangat layak. Lalu yang kedua, hasil penelitian respons siswa. Hasil respons siswa setelah dilaksanakannya uji coba terbatas dan uji coba luas diperoleh persamaan. Berdasarkan hasil akhir, mendapatkan kriteria sangat baik. Pada uji coba terbatas mendapatkan persentase 80% dan hasil akhir siswa pada uji coba luas mendapatkan 85%. Selanjutnya, hasil penelitian, hasil tes pengetahuan dan keterampilan. Pada uji coba terbatas, tes keterampilan menulis diberikan kepada 15 peserta didik dari kelas 7E. Pada uji coba luas, diberikan kepada 30 peserta didik dari kelas 7E.
Penilaian akhir ini diambil berdasarkan nilai pengetahuan sebanyak 30% dan nilai keterampilan sebanyak 70%. Pada uji coba terbatas, berdasarkan rumus perhitungan, nilai rata-rata tes keterampilan menulis siswa adalah 82. Pada uji coba luas, berdasarkan rumus perhitungan, nilai rata-rata tes keterampilan menulis siswa adalah 87. Selanjutnya, kesimpulan. Pada proses pengembangan bahan ajar, dilakukan tentunya mengacu kepada langkah-langkah pelaksanaan model pengembangan Bob and Wolf dengan menyederhanakan tahapan atau langkah penelitian sehingga pengembangan ini melalui 6 tahapan. Yang pertama, penelitian dan pengembangan data, lalu perencanaan, kemudian tahap pengembangan produk, lalu validasi ahli, lalu tahap uji coba, dan yang terakhir final produk. Pada kelayakan pengembangan bahan ajar, hasil validasi bahan ajar teks prosedur dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan aplikasi kata mendapatkan kriteria sangat layak. Pada respon peserta didik, berdasarkan hasil akhir, penilaian uji coba terbatas mendapatkan persentase rata-rata 79%, sedangkan pada uji coba luas mendapatkan persentase rata-rata 85%. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pada kemampuan menulis siswa. Berdasarkan hasil akhir penelitian, nilai rata-rata siswa dalam menulis teks prosedur pada uji coba terbatas didapatkan nilai 82 dan pada uji coba luas didapatkan hasil nilai 87. Yang artinya, dengan adanya hasil tersebut dapat disimpulkan siswa telah mencapai indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran menulis teks prosedur dengan pengembangan bahan ajar yang dilakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.